Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Manfis Talk, ruang diskusi dan berbagi. Dan pada hari ini kita telah kedatangan narasumber kita. Beliau adalah owner dari PT Lontara Jaya Sakti, Ibu Citra Wahyuni SE. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait ekspor meningkatkan perekonomian negara. Dan baiklah, sebelum kita bincang-bincang, kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat karena rajin makan ikan. Iya, betul sekali, Bu. Karena itu merupakan salah satu sumber protein ya. Betul. Betul sekali, Bu. Dan baik, kita akan mulai bincang-bincang kita terkait ekspor meningkatkan perekonomian negara. Yang pertama kami ingin menanyakan, PT Lontara Jaya Sakti itu bergerak di bidang apa, Bu? Kalau PT Lontara Jaya Sakti itu bergerak di bidang ekspor dan domestik. Ya. Untuk hasil laut. Khusus hasil laut. Iya. Terus negara mana saja yang menjadi sasaran ekspor daripada produk-produk dari PT Lontara Jaya Sakti? Kalau negara kita lebih ke Amerika dan Cina. Itu sejak kapan, Bu? Mulai dari tahun 2018. Kalau untuk domestik sendiri kemana saja? Kalau domestik sendiri kami lebih mengirim ke Jakarta di Muara Baru. Kebetulan di sana kami menempati cold storage 1000 ton yang punya KKP. Seperti itu. Kalau untuk cold storage penyimpanan ikannya di sini di mana saja? Kalau di sini juga kami menempati punya DKP, punya perikanan provinsi, ada di beberapa kabupaten, antara lain ada di Takalar, Bulukumba, Baru, Sinjai, dan insya Allah ke Palopo. Seperti itu ya. Terus untuk usaha ini tentu kan tidak berjalan mulus terus, Bu. Pasti ada kendala-kendala yang pernah Ibu hadapi. Bisa ceritakan sedikit kendala apa saja yang sering terjadi? Kendalanya sebenarnya seperti yang saat sekarang ini, musim hujan. Ya. Jadi nelayan kesulitan untuk melaut, otomatis harga ikan naik. Harga ikan naik dan hasil tangkapnya kurang begitu banyak. Oh iya, seperti itu. Dan tentu ini juga berpengaruh untuk kualitas produknya sendiri ya, Bu ya? Kualitas produk sebenarnya tidak berpengaruh, Bu, karena alhamdulillah ikan di Sulawesi Selatan itu dia tidak mati bunuh diri, Bu. Jadi ikannya itu dia matinya segar karena mata rantai dinginnya tidak putus. Banyaknya ketersediaan es balok yang disediakan. Seperti itu. Iya. Jadi cuaca tidak mempengaruhi kualitas produk, akan tetapi mempengaruhi hasil tangkapan yang tangkapan karena faktor cuaca ya. Betul. Jadi seperti sekarang kan musim hujan, Bu. Otomatis untuk hasilnya pasti sedikit ya, dan agak mahal pasti. Iya. Karena kita sebagai ibu-ibu juga merasakan, kita ke pasar saja ikan itu kurang, dan kalaupun ada ikan laut yang segar pasti harga lokal lebih tinggi, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Baik, kita lanjut, Bu. Apakah perusahaan Ibu pernah mengalami kerugian? Kalau kerugian ya namanya resiko bisnis. Iya, namanya usaha ya. Pasti ada naik dan turunnya. Biasanya itu terkait apa, Bu? Terkait dengan biasanya faktor jadwal pengiriman yang mundur. Seperti kan itu. Harusnya ikannya sudah terkirim. Mungkin dikarenakan jadwal yang mundur, kami simpan dulu. Otomatis kan modalnya tidak berputar, Bu. Dia berbentuk stok. Ya, akhirnya dari situ pasti perusahaan mengalami kerugian ya? Ya, bukan rugi juga, tetapi mungkin untuk pendapatan masuknya telat. Oh iya, itu termasuk kerugian ya, Bu ya? Karena kan resiko bisnis. Dana tidak berputar ya. Terus kita lanjut lagi, apakah ada kendala selama ekspor produk, Bu? Kalau kendala tidak ada, Bu. Kebetulan kami itu kalau dari provinsi sendiri dibina dan lewat ada namanya SKP, Bu. Kemudian dari BKIPM sendiri untuk ekspor itu sangat mensupport. Seperti itu. Jadi banyak mengajari kami lah
pelaku ekspor. Jadi sinergitas dengan DKP itu sangat membantu ya Bu ya. Dan kementerian. Ya, dari kementerian juga. Terus selama ekspor produk, apakah ada komplain dari klien mancanegara? Alhamdulillah kalau komplain tidak Bu, tapi mereka minta nambah. Alhamdulillah, Masya Allah. Biasanya yang paling banyak dikirim ke luar negeri itu produk apa Bu? Kalau berbicara produk, kebanyakan sebenarnya orang Sulsel bilang cumi-cumi, loligo. Cumi yang paling bagus saya rasa ya ada di Sulsel. Yang putih itu ya? Iya, teropong, cumi teropong. Iya, cumi teropong. Oh, itu yang paling banyak diminati dari luar negeri ya? Banyak. Kalau ikan sendiri? Kalau ikan sendiri kita kan ada ikan dasar ya, ikan kerapu. Ikan kerapu. Iya, tempatnya di sini ikan sunu orang bilang. Oh iya ikan sunu. Kalau ikan bandeng sendiri? Kalau ikan bandeng itu banyak peminatnya Bu, karena sebelum ekspor lokal lebih banyak juga. Berarti sudah habis di domestik ya Bu ya, sebelum dikirim ke luar negeri di sini sudah habis duluan. Sudah habis karena di sini kan ada permintaan untuk warung sendiri tuh banyak sekali. Betul sekali. Dan itu kan ikan yang hampir semua orang suka. Iya, dan bandengnya kita itu di Sulsel tidak bau lumpur Bu. Iya betul, apalagi yang dari Pangkep itu memang luar biasa. Betul. Iya. Dan jenis produk apa saja yang saat ini diperjualbelikan oleh perusahaan Ibu? Kalau jenis produk kita ada ikan demersal dengan pelagis Bu. Ikan pelagis itu yang mana Bu? Seperti orang bilang kalau di Sulsel ikan layur. Oh, yang panjang itu. Itu lebih banyak permintaan ke Korea, ke Cina, dan Vietnam. Luar biasa ya. Dan itu banyak Bu dari Sulsel? Banyak. Jadi Sulsel sendiri kan kalau berbicara kabupaten, kita kan kabupatennya ya banyak kabupaten pesisir pantai, betul sekali. Dan untuk proses pengelolaan produk sendiri itu dilakukan di mana saja? Kalau proses pengelolaannya sendiri itu kami lakukan di cold storage punya DKP, punya perikanan provinsi yang ada di beberapa kabupaten. Oh, jadi dikelola di sana? Iya, jadi kebetulan kan punyanya DKP itu provinsi. Itu dia memang berada di area TPI atau pelabuhan. Jadi lebih gampang ya? Nelayannya, hasil tangkapannya naiknya dari situ kami proses. Jadi ikannya pasti masih segar ya Bu? Segar, ya? Dijamin. Itu yang mungkin orang-orang luar negeri suka karena ikannya pasti masih segar. Dan terakhir, rencana apa saja yang Ibu ingin lakukan untuk meningkatkan ekspor produk? Kalau rencananya untuk meningkatkan ekspor produk ya tentunya yang pertama besar harapan kami untuk karyawan di pabrik. Kebetulan kami kan mempekerjakan adalah keluarga-keluarga nelayan yang tinggal di sekitar lokasi. Iya, jadi untuk diberikan lagi pelatihan terkait kualitasnya agar kami bisa tembus ke Eropa mungkin Bu. Masya Allah. Iya, cita-citanya. Semoga ya. Tapi untuk tahun ini berapa orang yang Ibu pekerjakan? Alhamdulillah kami sendiri sudah sampai di setiap pabrik itu ada kurang lebih 8-10 orang Bu per pabrik. Berapa pabrik yang kalau di saat ini? Takalar, Bulukumba, Sinjai. Khusus Sulsel ya semua? Iya, Sulsel. Belum keluar Sulsel? Insya Allah di tahun depan. Amin. Semoga dimudahkan ya Bu. Amin. Dan ini narasumber kita kali ini salah satu perempuan hebat, Kartini masa kini, dan kami minta close statementnya Bu untuk masyarakat dan pemirsa bagaimana tips menjadi pengusaha di bidang perikanan. Kalau berbicara tips, sebenarnya saya lebih mengajak untuk kesadaran diri sendiri dulu. Belajar mencintai apa itu laut dengan tidak membuang sampah. Karena dengan tidak membuang sampah, ikannya leluasa.
bernafas, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sama-sama. Itu dulu yang pertama, Bu. Yang kedua, sebenarnya saya belum pantas untuk mengatakan kita harus seperti ini karena masih banyak yang lebih di luar sana yang lebih hebat. Tapi Ibu termasuk hebat loh. Sudah berapa kabupaten yang ada perusahaan-perusahaan Ibu di sana kan? Iya. Tempat penitipan tempat cold storage. Iya. Alhamdulillah itu tidak lepas dari support dari pemerintah sendiri, khususnya dari Bapak Gubernur, yang mengatakan kepada kami bahwa bagaimana caranya ketercukupan untuk hasil tangkapan nelayan itu bisa dibeli. Jadi support dari Provinsi Sulawesi Selatan itu sangat luar biasa. Ya? Iya. Jadi sinergitas antara pemerintah juga harus tetap dijaga, Bu. Betul. Dan usahanya ini mulai sejak kapan? 2016. 2016 berarti sudah jalan 7 tahun ya, Bu ya? 7 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga tahun depan semakin meningkat dan semakin banyak merekrut karyawan. Amin. Ini kan terkait juga kesejahteraan masyarakat setempat, Bu. Terima kasih doanya, Bu. Terima kasih. Semoga dilancarkan dan semua urusan dimudahkan tahun depan. Amin. Iya, terima kasih banyak, Bu. Dan baiklah pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ibu Citra Wahyuni. Beliau adalah owner PT Lontara Jaya Sakti, dan luar biasa apa yang telah beliau sampaikan kepada kita, bagaimana beliau begitu memperhatikan terutama di perikanan dan kelautan, dan beliau juga telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat di mana usaha-usaha Ibu ya. Dan baiklah pemirsa, demikianlah untuk sesi kali ini, kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.